Rasat Mbah Sukun niku mestine cara Jawi lak sikil. Mosok Mbah Sukun niku sikil. Artose kiyang lampah. Mbah Sentoro niki nek mboten tedak keraton, boten wonten Sentoro Dalam. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Saat ini kita mencoba ya menelusuri jejak-jejak peradaban kuno, peradaban dan tinggalan leluhur kita yang sebagian memang masih terawat dengan baik, sebagian berupa reruntuhan-reruntuhan. Ngapunten Mbah. Nggih. Asmanipun panjenengan sinten Mbah? Suwandi, Suwandi. Menika niki wonten teng dusun napa Mbah? Kedung Gali. Desane napa? Nek desane Desa Samangagung, dukuane Kedung Gali. Tumut Kecamatan Kutorejo. Kutorejo Mojokerto nggih. Nggih. Menika panggonan napa niki Mbah? Lek miturut panjenengan kalih cerita-cerita Mbah Buyut iki. Niki ingkang babat dusun Kedung Gali niki. Sangat luar biasa sekali, ternyata di punden yang cukup keramat ini masih dilestarikan dan diuri-uri oleh warga. Sebuah punden yang kemudian berbentuk seperti struktur batu alam yang berbentuk kotak sekitar lebar sekitar 10 kali 10 meter sekitar ya 10 kali 10 meter. Di sini banyak sekali artefak-artefak penting diduga masa Majapahit, bahkan diduga lebih kuno daripada Majapahit. Nah, di sini ada beberapa artefak penting ya. Nah, di sini memang namanya ini jejak pipisan, fragmen pipisan. Jadi ini fragmen pipisan. Lah ini cekungan, ini sudah putus jadi dua. Ini merupakan pipisan. Fungsinya biasa menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan gitu ya untuk bumbu-bumbu masak. Termasuk kemudian merias wajah bagi para perempuan ya. Di sini ada beberapa lumpang kecil yang ini bukan fungsinya untuk menumbuk biji-bijian, melainkan fungsi magis sakral yaitu perdupaan. Artinya di sini diduga pada masanya merupakan ada bangunan suci, diduga era kerajaan Majapahit. Nah, seperti ini batu gandek ya. Nah, ini pipisan dan batu gandek. Jadi ini pipisan masih utuh. Nah, jadi beberapa batu gandek, ada yang batu gandek yang berbentuk lonjong gitu ya. Ada yang bulat. Ini batu-batu gandek ini. Ada beberapa umpak kecil, ada yang umpak sedang dan besar. Artinya di sini dulu ada mandapa yang terbuat dari kayu gitu ya, seperti pura-pura di Pulau Bali pada masa kuno seperti itu. Kalau ini adalah dorpel atau ambang pintu. Jadi diduga ini merupakan pintu masuk ke bangunan suci dengan lubang ini terbuat biasanya untuk menancapkan pintu yang terbuat dari kayu pada masa lalu. Dan ada arca-arca yang mirip dengan arca prasejarah atau arca megalitik. Saya cari wonten mriki niki. Nggih. Nika Mbah Suku, Mbah Suku. Mbah Sentono, Nggih. Mbah Kuntoarjo. Setunggal tapi namine Diko. Salit yang pecel ditaleni Diko. Nggih. Niku firasat Mbah Suku niku mestine cara Jawi lak sikil. Mosok Mbah Suku niku sikil. Artose kiyang lampah. Mbah Sentoro niki nek mboten tedak keraton, boten wonten Sentoro Dalam. Asline jejere ngantos sakniki Mbah Kuntoarjo. Mila sak kecamatan niki pembenane. Kutorejo, kecamatan Kutorejo. Tapi sedaya yang mriki niki mboten wonten ingkang Sumerep. Ini banyak yang Nah, ini kita bersama Pak Suwandi ya. Iya. Nah, ini ada beberapa makam kuno yang terbuat dari balok-balok batu candi yang arkais ya. Diduga ini lebih kuno pula, lebih kuno dari era Majapahit sebenarnya. Ada beberapa yang sangat menarik juga yang tersembunyi di batu-batu ini. Nah, ini sebenarnya bagian dari Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan ya. Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan. Nah, ini memang fragmennya biasanya ini tertumpuk panjang dan tinggi ini. Nah, ini memanjang ini. Nah, beberapa batu yang lain ya selain kemudian balok-balok batu candi juga
yang sangat menarik ini ya, ada sebuah arca yang menyerupai sosok wanita gemuk dengan sanggul yang sangat besar. Sanggul itu gelung ya, rambut yang digelung besar ini, sosok wanita yang besar ini ya. Nah ini Mbak Suwandi ya, kalau sosok arca itu mungkin masyarakat memberikan nama apa Mbak? Mungkin selama ada ini yang tahu. nggak ada yang tahu ya Mbak, mungkin namanya seperti apa ya. Tapi memang identik yang dimakamkan di sini itu abdi dalamnya Kerajaan Majapahit. Iya. Abdi dalam Kerajaan Majapahit. Jadi luar biasa sekali ya. Situs ini kita ya Mbak Suwanti ini sangat ikhlas membersihkan tiap hari area ini. Diduga memang area Kutorejo ini ya memang sudah cukup lama sebelum Majapahit itu sudah banyak tinggalan-tinggalan megalitik maupun ada beberapa prasasti yang bercirikan dan berangka tahun era Kerajaan Singosari. Terus niki yen kinten-kinten miturut panjenengan menika napa candine Majapahit yen, Mbak? Nggih saestu. Asli nggih. Asli niki panjeri. Dados Kunto Harjo niku nggih tasih keturunane mungkin nggih, Mbak nggih. Lek mboten. Asline Kuntarjo milo kecamatan ngriki niku Kutorejo. Dados pimpinane sak kecamatan. Oh nggih. Banyak yang hilang Mas ini. Ya. Nah, ini permisi Mbah, nyuwun sewu, ini juga ada jejak batu bata kuno. Nah, batu bata kuno tadi ini ketebalannya ini ya. Ini ketebalannya sekitar 4 cm ini. Dugaan sementara ini memang prah Majapahit atau ini yang terlihat ini besar ini. Nah, ini batu bata kunonya. Lah, ketebalannya ini cukup lebar. Bisa jadi ini ketebalan batu bata seperti ini itu biasanya masa Empu Sendok ya, abad ke-10 ya, ketebalan batu ini. Memang dari segi balok-balok batu candinya yang arkais sangat kuno sekali dan kasar, diduga memang ini memang prah Majapahit, bahkan lebih kuno dari Majapahit. Nah ini, kita coba cari artefak-artefak petunjuk yang lainnya ya. Pohon yang di tengah ini namanya pohon apa? Deluwa. Deluwa. Nah, kita hampir tidak pernah mendengar kata pohon deluwa ya. Jadi sangat langka sekali pohon ini, pohon deluwa yang masih tersisa di Punden ini. Selain juga ada pohon juwet, Mbak ya. Ploso. Peloso, Mbak. Oh, pohon peloso itu, Mbak. Iya. Oh, ada pohon peloso. Ternyata peloso Jombang itu berasal dari pohon ini loh. Nah, ini. Selain itu juga kalau ini, Mbak, yang sangat besar-besar ini. Ini wali kukun. Ini namanya wali kukun. Nah, pohon yang diwalikan ya, tapi ini namanya memang pohon wali kukun. Jadi daunnya Mulai saya kecil sampai sekarang ya sak gini ini. mulai Mbah Suwandi ini kecil, pohonnya itu sangat besar sekali loh. Kita bisa lebih dari rangkaian manusia ya. Bahkan ini sangat besar sekali. Ini namanya wali kukun. Ada beberapa di literatur, di buku History of Java karya Thomas Stamford Raffles gitu ya, banyak mendata tentang kayu-kayu dan pohon-pohon di Jawa ini. Salah satunya itu wali kukun. Nah, wali kukun sampai saat ini itu saya belum pernah mengetahui seperti apakah wali kukun itu. Ternyata ini seperti inilah pohonnya itu wali kukun. Daunnya itu coklat gitu ya, coklat di mana gitu ya, dan atasnya hijau. Nah ini atasnya hijau. Jadi kemudian diduga pada bangunan ini kita memang tidak mendapati arca-arca panteon agama Buddha gitu ya, seperti Avalokitesvara gitu ya, atau Buddha misalnya Amitabha, Vairocana, Aksobhya. Kita tidak mengetahui, kita tidak menemukan di sini. Termasuk arca-arca dengan panteon Hindu, misalnya ada Linggayoni atau arca Parwati, arca Ganesha gitu ya, dan Maharsi Agyasta kita tidak mendapati. Yang kita dapati adalah arca prasejarah. Nah, diduga memang bangunan seperti ini pada masanya adalah bangunan suci dengan susunan-susunan seperti bagian dasarnya atau pondasinya itu terbuat dari balok-balok batu candi, kemudian diduga ada sebagian juga batu bata kuno, kemudian bagian utamanya dan cungkupnya atau atas atapnya itu terbuat dari kayu.
pada masa Majapahit sebenarnya ya, selain agama Buddha Mahayana yang di bawah naungan Dharma Daksa Kasogatan, termasuk agama Hindu Siwa yang di bawah naungan Dharma Daksa Kasaiwan, ada banyak sekali agama kabuyutan, Karsian, dan berbagai agama lokal yang bersifat animisme, dinamisme yang masih dilindungi oleh kerajaan Majapahit di bawah naungan Menteri Raji. Ini dibedakan, dan artinya Majapahit meskipun didominasi oleh agama Hindu dan Buddha masih melindungi dan mengayomi agama-agama lokal yang berkembang duluan di Nusantara pada masa prasejarah, yang ada di desa-desa, yang ada di pelosok-pelosok, di gunung-gunung. Itu masih banyak sekali agama-agama lokal kabuyutan. Kalau kemudian di dalam serat Sabdo Palon atau serat Syekh Subakir itu dikenal dengan Kapitayan. Terima kasih Mbah Sumandi ya atas waktunya, sehingga kita bisa teman-teman ini menguri-uri sejarah dan budaya leluhur, terutama kemudian kebesaran dan kejayaan kerajaan Majapahit. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nggih, Mbah matur nuwun nggih. Sampun cerita kathah matur nuwun. Nggih. Pokoke tiyang temen ketemu. Nggih, amin. Amin nggih, nggih Mbah. Mbah namine sinten, Mbah? Panjenengan Mbah? Suwandi, sawana terang panono. Oh, Mbah Suwandi. Nggih, nggih. Matur suwun, Mbah Suwandi. Nggih.